Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. So, kali ini aku mau bikin video yang waktu itu pernah aku share di Instastory tentang curhatan teman-teman semua, dan sekarang bakal aku tanggepin curhatan-curhatannya. Dan udah aku pilih juga beberapa curhatan. So, langsung aja kita mulai dari curhatan yang pertama. Nah, ini ada yang curhat, katanya gimana rasanya makan-makan seneng-seneng sama yang lain pas pinjem duit sama kita. Kalau menurut aku pribadi ya, kalau aku minjemin duit sama seseorang misalnya, menurut aku sih itu hak dia untuk dia gunain uang itu untuk apa. Karena ya menurut aku sih tugas aku hanya ikhlas lillahi ta'ala minjemin duit untuk dia, dan urusan uang itu bakal dia pakai untuk apa sih menurut aku itu sih terserah dia gitu. Termasuk makan-makan ataupun dia senang-senang sama siapapun di luar sana gitu, senang-senang sama yang lain, ya menurut aku itu terserah dia gitu. Yang penting kan kita ikhlas minjemin duit sama dia gitu. Kecuali kalau memang dari awalnya kita pinjemin duit untuk dia, tapi misalnya syaratnya ya kamu harus gunain duit ini untuk makan-makan atau senang-senang sama aku gitu. Tapi kan kalau misalnya kita emang dari awalnya gak kasih syarat apapun untuk dia, kita cuma pinjemin duit untuk orang tersebut, ya menurut aku sih hak mereka ya mau pakai uang itu untuk apa gitu. Jadi kalau aku sih nggak masalah mereka mau pakai uang itu untuk apa gitu sih. Oke, next ini ada yang curhat juga, katanya pengen nikah tapi status masih kontrak. Maksudnya kontrak di sini kontrak apa ya? Apakah rumah gitu atau ya mungkin kayaknya tempat tinggal sih ya. Ya kalau menurut aku ya balik lagi terserah kamunya gitu. Apakah kamu udah siap untuk menikah gitu. Kalau misalnya memang udah siap segala-galanya, ya bisa gitu untuk nikah. Dan misalnya dari hal finansial, terus kesiapan mental, fisik, dan lain-lain itu juga kan sangat diperlukan gitu. Karena menurut aku yang namanya nikah itu gak hanya siap dari finansial doang gitu. Dan kalau misalnya memang pasangannya atau ceweknya juga mau untuk menerima kita gitu dengan apa adanya kita, ya gak masalah gitu, asalkan ya memang kamunya udah siap gitu. Tapi kalau misalnya kamunya masih agak ragu untuk nikah gitu ya, mungkin memang banyak hal yang harus lebih dipersiapkan gitu. Ya tunggu aja dulu sampai mungkin punya rumah gitu ya, atau emang udah siap segala-galanya gitu. Jadi kalau misalnya memang belum siap, ya jangan dipaksain gitu. Karena takutnya kan malah nanti di tengah jalan bermasalah atau gimana, ya mending sampai kitanya mampu dan udah siap aja gitu. Ya tergantung kamunya sih, maksudnya emang dengan keadaan yang seperti itu mau dan mampu untuk menikah atau enggak gitu. Kalau misalnya belum siap atau belum mampu, ya mending dipersiapkan dulu deh gitu, daripada kesananya gak berjalan lancar gitu. Selanjutnya ini ada yang curhat, katanya dipaksa suruh kerja Rodi buat ngumpulin duit buat nikah, tapi pada akhirnya dia nikahnya diam-diam sama orang lain. Wah, sakit hati banget. Menurut aku sih harusnya bersyukur ya kamu ya, karena Allah tuh menitipkan seseorang buat kamu untuk kamu
mengumpulkan banyak uang gitu untuk menikah dengan orang yang tepat gitu, yang mungkin memang orang ini bukan jodohnya, bukan jodoh kamu gitu, bukan orang yang tepat untuk kamu gitu. Jadi menurut aku justru untung kan kalau bukan karena dia, mungkin kamu gak bakal kerja keras untuk mengumpulkan uang gitu. Jadi ketika kamu udah punya uang dan siap untuk menikah, ya terus cewek itu sama orang lain, ya ikhlasin aja gitu, walaupun berat ya pastinya, dan mungkin ada sakit hati juga, tapi kita balik lagi husnuzon lagi sama Allah gitu. Oh mungkin memang dia bukan jodoh aku gitu, Allah udah mempersiapkan apa ya, cewek lain yang terbaik untuk aku gitu. Jadi kita berpikir positif aja, justru ya bersyukur aja kita punya uang, tapi kita apa ya, mungkin akan dipersiapkan oleh Allah perempuan yang lebih baik gitu dari dia. So gak apa-apa, tenang aja, pelan-pelan lah kita belajar ikhlas gitu ya. Ya semoga sakit hatinya hilang dan kamu bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi dari dia. So move on aja. So tenang aja, semoga dapat yang lebih baik dari dia. Ya kita berdoa aja lah yang baik-baik gitu. Next, ini katanya, kenapa ada ngantuk sama males dalam kehidupan? Ya menurut aku itu udah manusiawi ya dalam kehidupan ini, di dunia ini gitu. Ada ngantuk, ada males, ada lapar, ada haus, ada capek atau hal-hal lainnya gitu dalam perasaan manusia gitu. Dan itu memang udah, ya udah dari sananya udah manusiawi aja gitu. Ya kalau memang kita nggak mau ngerasain ngantuk atau malas, ya nanti kalau kita mati tuh kita gak bakal ngerasain hal itu semua gitu. Di akhirat tuh nggak ada malas, nggak ada ngantuk, nggak ada capek gitu. Jadi ya makanya udah ada di Al-Qur'annya gitu, Allah menyediakan waktu malam untuk tidur, untuk istirahat, terus siangnya untuk bekerja, dan yang ngantuk tinggal tidur aja gitu. Allah kan udah menyiapkan waktu kita untuk tidur, ya itu di malam hari gitu. Walaupun banyak orang yang bekerja di malam hari, ya mungkin siangnya kita gunakan waktu untuk tidur gitu. Jadi ya saat kita ada waktu untuk tidur, ya kita gunain aja untuk waktu itu untuk istirahat gitu, untuk tidur. Dan walaupun kita punya waktu tidur sedikit, ya nggak apa-apa, itu perjuangan hidup lah ya, perjuangan hidup kita lillahi ta'ala. Kita berjuang gitu, karena menurut aku hidup ini memang perjuangan ya, segala sesuatunya. Ngantuk itu wajar, tapi coba deh kita pelan-pelan ngelakuin sesuatu itu karena Allah gitu, jangan karena manusia. Karena kalau kita lakuin apapun karena manusia, itu pasti ada rasa kecewa, ada perasaan mungkin lelah. Jadi ya kalau kita ngantuk, kita istirahat aja lah gitu. Selagi ada waktu untuk kita tidur, kita gunain waktu itu untuk tidur gitu, supaya rasa apa ya, ngantuk itu mungkin ada terbayar sedikit lah gitu. Tergantung kita sih sebenarnya memanage waktunya gitu. Kalau ada waktu untuk setelah kita bekerja gitu, ada waktunya untuk istirahat atau lepas dari pekerjaan itu, ya kita gunain semaksimal mungkin untuk istirahat gitu. Gitu sih. Ya itu pintar-pintar kita memanage waktu lah gitu. Dan kalau malas, ya itu tadi, malas tuh, ya menurut aku malas tuh hal yang wajar lah, manusiawi gitu. Tapi memang terkadang malas itu datangnya dari setan ya. Makanya kita lakukan apapun lillahi ta'ala aja gitu, agar kita ya diberi kekuatan, terus supaya malas kita itu hilang gitu. Ketika kita malas, ya kita niatin lagi, ya Allah
beri aku kekuatan gitu supaya rasa malesnya ini hilang gitu. Ya kalau balik lagi, kalau kita ngelakuin sesuatu ya karena manusia itu pasti ada capeknya, ada malesnya gitu. Jadi pelan-pelan lah kita belajar ngelakuin sesuatu itu karena Allah gitu Kak, lillahi ta'ala lah, untuk mencapai ridhonya, untuk kebaikan manusia gitu. Kita cari lagi tujuan kita melakukan sesuatu itu untuk apa gitu. Kita cari lagi motivasi apa yang membuat kita jadi semangat lagi gitu. Gitu sih. Jadi emang kita harus cari motivasi lagi gitu. Kita melakukan hal itu untuk apa gitu, supaya malas kita hilang gitu. Ya kalau capek, kalau ngantuk, kalau malas, ya istirahat aja lah gitu. Cari hal-hal yang buat kita jadi semangat lagi gitu. Oke, selanjutnya ini ada yang curhat tentang kerjaan ya. Kenapa cari kerja susah banget, apalagi badanku pendek plus mata minus. Ya kita cari kerjaan yang sesuai sama diri kita aja gitu. Banyak kok gitu pekerjaan yang gak memandang fisik, gak memandang kekurangan kita gitu. Masih banyak kok kerjaan, asal kitanya mau dan kitanya mampu untuk mengerjakan hal itu. Menurut aku masih banyak kok pekerjaan yang lain gitu, asal kitanya kreatif aja, kitanya mau untuk melakukan itu gitu. Ya sambil berdoa ya, pastinya kita berdoa sama Allah supaya dikasih kelancaran dalam bekerja, dalam mencari pekerjaan, meraih rezeki gitu. Kita bangun tengah malam aja ya, sholat malam, semoga dengan itu Allah kasih kelancaran gitu. Ya jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap kita berusaha dan berikhtiar aja gitu. Masih banyak kok ya, kita doakan ya teman-teman, semoga siapapun di sini yang lagi mencari pekerjaan, mungkin sesuai dengan dirinya, sesuai dengan kemampuannya, ya semoga dikasih kelancaran dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan gitu. Tetap semangat, oke? Jangan putus asa, jangan patah semangat. Next, ini tentang percintaan ya kayaknya. Aku suka sama seseorang perempuan, tapi bingung cara pendekatannya. Dia alim soalnya. Menurut aku kalau misalnya kamu emang udah siap, udah mampu untuk menikah dengan perempuan itu, yang langsung aja datengin orang tuanya gitu. Dan cara pendekatannya gimana ya? Bersilaturahmi aja gitu sama orang tuanya, ketemu sama perempuan ini. Atau kamu sholat istikharah ya, kita minta petunjuk gitu sama Allah, apakah memang dia ini jodoh saya atau orang yang tepat untuk saya gitu. Kalau misalnya memang dia adalah orang yang tepat untuk kamu, pasti akan dikasih jalan gitu, akan dikasih kelancaran. Entah itu kamu mungkin akan dipertemukan sama perempuan itu, gimana pun caranya gitu. Jadi ya minta pertolongan lah sama yang di atas gitu, berdoa aja. Sholat istikharah, sholat malam, bangun tengah malam, sholat malam, dan pasti itu akan ada petunjuknya gitu dari Allah gitu. Next, dia nanya tentang pekerjaan ya. Gimana cara menghadapi atasan yang gak mau ngebantu timnya kalau lagi ada kesulitan? Gimana ya? Ya mungkin itu cara Allah untuk buat kamu berusaha sendiri dulu ya. Kita berusaha dulu aja sendiri. Kalau misalnya memang udah mentok kesulitan, ya kamu berdoa lah sama yang di atas, minta pertolongannya gitu. Semoga atasannya dikasih kelonggaran hati, dicairkan hatinya gitu untuk mau membantu timnya gitu, untuk mau membantu rekan kerjanya untuk ya sama-sama bekerja lah gitu, untuk mau bekerja sama. Atau mungkin sebelum ke atasan minta bantuan rekan kerjanya dulu kali gitu, atas kesulitan yang kamu hadapi gitu. Atau mungkin kamu bisa dengan bicara baik-baik gitu sama atasan kamu, kalau kamu ini perlu arahan atau bimbingannya gitu, ini bagaimana ya baiknya gitu, tanya aja yang baik-baik gitu ya. Tapi mungkin ada sih ya atasan yang kayak
ya cari sendirilah, usaha sendirilah gitu. Ya kita berdoa aja sih supaya dikasih kemudahan gitu sama Allah untuk menyelesaikan pekerjaan kamu gitu. Ya berdoa aja, mendekatkan diri sama Allah gitu supaya kamu dikasih kemudahan dan atasan kamu dikasih kelembutan hatinya gitu supaya mau membantu. Ya semoga dengan pelan-pelan atasan kamu bisa membantu kamu gitu, ngobrolin baik-baik, ngomong baik-baik sama atasannya gitu. Dan ya aku doain, dan semoga teman-teman yang nonton video ini juga kita sama-sama mendoakan ya, semoga kalian juga siapapun di sini yang lagi mengalami kesulitan dan butuh bantuan dari atasannya gitu, semoga terselesaikan lah ya pekerjaannya. Oke deh, segitu dulu curhatan yang kali ini aku tanggepin. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini, semoga ada manfaatnya buat kalian dan buat aku pribadi juga gitu, jadi nambah pengalaman juga dari curhatan-curhatan teman-teman gitu. Semoga kita semua selalu dikasih kelancaran dalam hal apapun juga. Jangan lupa terus berusaha dan berdoa pastinya. Semoga Allah melindungi kita semua dan melancarkan segala aktivitas kita. Sampai segitu dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!